Di beberapa tempat, ada perjalanan yang seharusnya tidak dilakukan pada malam hari. Bukan karena jalannya berbahaya, atau karena jaraknya terlalu jauh. Namun karena ada sesuatu yang hanya muncul ketika malam benar-benar sepi. Di daerah pegunungan yang jauh dari kota, ada sebuah desa kecil bernama Kaligeni. Desa itu berada di balik hutan lebat dan hanya bisa dicapai melalui satu jalan sempit yang berkelok melewati gunung. Pada siang hari, Kaligeni terlihat seperti desa biasa. Rumah-rumah kayu berdiri di sepanjang jalan tanah. Orang-orang bekerja di ladang, anak-anak bermain di halaman rumah, dan suasananya terlihat tenang seperti desa-desa lainnya. Namun ketika malam tiba, desa itu berubah menjadi sangat sunyi. Warga desa memiliki kebiasaan yang aneh. Mereka selalu menutup pintu rumah sebelum tengah malam. Tidak ada yang berjalan di jalan desa setelah waktu itu. Dan jika seseorang mendengar suara ketukan di pintu pada malam yang terlalu larut, mereka tidak akan pernah membukanya. Tidak peduli siapa yang memanggil dari luar. Orang-orang luar yang melewati daerah itu kadang mendengar cerita yang sama. Tentang sebuah rumah tua di dalam hutan di belakang desa. Rumah yang sudah lama ditinggalkan. Rumah yang pintunya seharusnya tidak pernah dibuka lagi. Namun ada satu malam ketika seseorang kembali ke desa itu tanpa mengetahui semua cerita tersebut. Namanya Dimas. Setelah bertahun-tahun tinggal di kota, ia akhirnya memutuskan pulang ke kampung halamannya. Perjalanan menuju Kaligeni dimulai dengan sebuah bas tua yang hanya berangkat sekali setiap malam. Bas terakhir yang melewati jalan hutan menuju desa itu. Tidak banyak orang yang mau naik bas tersebut. Karena sebagian orang percaya, tidak semua penumpang di bas malam menuju Kaligeni benar-benar manusia. Malam itu hujan turun sejak sore dan belum juga berhenti ketika Dimas tiba di terminal kecil di pinggiran kota. Lampu-lampu terminal terlihat redup, memantul di genangan air yang memenuhi lantai beton yang retak. Dimas sudah hampir 3 tahun tidak pulang ke kampung halamannya, desa Kaligeni. Desa kecil yang berada jauh di perbukitan, sekitar 6 jam perjalanan dari kota. Selama ini ia selalu punya alasan untuk menunda pulang. Pekerjaan, kesibukan, atau mungkin sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia akui pada dirinya sendiri. Kenangan lama, di sudut terminal, seorang petugas berkata bahwa hanya ada satu kendaraan yang masih menuju arah desa itu malam ini. Bas tua, bas terakhir. Dimas berjalan mendekat. Bas itu terlihat sangat tua, catnya sudah mengelupas dan warnanya hampir tidak terlihat jelas lagi. Lampu depannya menyala redup, seperti lampu yang sudah terlalu lama digunakan. Di kaca depan tertulis tujuan yang sudah mulai pudar. Kaligeni, jalur gunung. Tidak banyak orang yang naik. Hanya beberapa penumpang yang duduk berjauhan di kursi yang berbeda. Suasana di dalam bas terasa sangat sunyi. Dimas duduk di dekat jendela. Hujan terus turun di luar. Air mengalir di kaca jendela seperti garis-garis tipis yang tidak pernah berhenti. Bas mulai berjalan meninggalkan terminal. Lampu-lampu kota perlahan menghilang, digantikan jalan gelap yang semakin sempit. Sekitar 1 jam perjalanan, Dimas mulai menyadari sesuatu yang aneh. Penumpang di dalam bas tidak pernah berbicara. Tidak ada yang memainkan ponsel. Tidak ada yang saling menoleh. Mereka hanya duduk diam menghadap ke depan. Bas terus melaju melewati jalan hutan yang berkelok. Kadang lampu bas menerangi pepohonan tinggi yang berdiri sangat rapat di kiri kanan jalan. Semakin jauh mereka masuk ke jalur gunung, kabut mulai turun. Kaca depan bas mulai tertutup uap. Dimas memperhatikan satu hal yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Setiap kali bas berhenti di pemberhentian kecil, tidak pernah ada orang yang naik. Namun kadang ada orang yang turun. Dan orang-orang yang turun itu selalu berjalan ke arah jalan kecil yang masuk ke dalam hutan. Tanpa membawa lampu, tanpa melihat ke belakang, Dimas mencoba tidak memikirkan hal itu terlalu jauh. Mungkin memang ada rumah di dalam sana. Namun perasaan aneh tetap muncul. 2 jam kemudian, bas kembali berhenti. Di sebuah tikungan yang benar-benar gelap. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah, hanya kabut yang semakin tebal. Seorang wanita tua berdiri di pinggir jalan. Ia mengenakan pakaian sederhana yang sudah basah oleh hujan. Sopir membuka pintu bas. Wanita itu naik tanpa mengatakan apapun. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong bas. Lalu duduk tepat di kursi sebelah Dimas. Dimas sedikit terkejut. Dari semua kursi kosong yang ada, wanita itu justru memilih duduk di sampingnya. Beberapa menit mereka hanya duduk diam. Kemudian wanita itu berbicara pelan.
Kamu pulang ke Kaligeni. Dimas menoleh. Iya, wanita itu tersenyum tipis. Saya tahu. Dimas merasa sedikit aneh. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan. Kemudian berkata sesuatu yang membuat dada Dimas terasa dingin. Sudah lama kamu tidak pulang. Dimas terdiam. Kalimat itu terasa terlalu tepat. Wanita itu kemudian menoleh perlahan. Matanya terlihat sangat pucat di bawah cahaya lampu bas yang redup. Kamu tahu tidak, katanya pelan, desa itu sekarang sudah berubah. Dimas mengerutkan kening. Berubah bagaimana? Wanita itu tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya ia berkata dengan suara yang sangat tenang. Orang-orang yang pulang ke sana sekarang, tidak semuanya bisa pergi lagi. Jantung Dimas berdetak sedikit lebih cepat. Ia mencoba tertawa kecil, maksudnya, namun wanita itu hanya menatapnya beberapa detik. Kemudian berdiri dari kursinya. Bas belum berhenti, namun wanita itu berjalan menuju pintu depan. Sopir membuka pintu, wanita itu turun ke jalan yang gelap, dan berjalan masuk ke dalam kabut. Bas kembali berjalan, Dimas menoleh keluar jendela, mencoba melihat wanita itu lagi. Namun kabut di luar terlalu tebal. Ia sudah tidak terlihat. Beberapa menit kemudian, sopir tiba-tiba berkata keras dari depan. Kaligeni. Pemberhentian terakhir. Dimas melihat keluar jendela, namun yang ia lihat bukan desa seperti yang ia ingat. Rumah-rumah terlihat sangat gelap, sebagian terlihat kosong, lampu hampir tidak ada yang menyala. Bas berhenti. Dimas turun membawa tasnya. Ketika ia menoleh kembali ke arah bas, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung merinding. Di dalam bas yang hampir kosong itu, wanita tua tadi masih duduk di kursi sebelah tempat ia duduk sebelumnya. Padahal Dimas melihat sendiri wanita itu turun di tengah jalan. Wanita itu menatapnya dari dalam bas, lalu perlahan tersenyum, seolah ia sudah menunggu Dimas pulang sejak lama. Bas tua itu masih berhenti di pinggir jalan ketika Dimas berdiri beberapa meter darinya. Hujan sudah mulai reda, tetapi udara malam terasa lebih dingin dibandingkan yang ia ingat dari desa ini. Ia menatap kembali ke dalam bas. Lampu di dalamnya masih menyala redup. Wanita tua yang tadi duduk di sebelahnya terlihat jelas dari tempat Dimas berdiri. Ia masih berada di kursi yang sama, menatap keluar jendela, tepat ke arah Dimas. Padahal beberapa menit yang lalu Dimas melihat sendiri wanita itu turun di tengah jalan dan berjalan masuk ke dalam kabut. Dimas mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ia salah melihat. Mungkin ada penumpang lain yang mirip. Namun semakin lama ia menatap, semakin jelas wajah itu adalah wajah yang sama. Wanita itu perlahan tersenyum. Senyuman yang aneh dan sulit dijelaskan. Dimas langsung memalingkan wajahnya dan mulai berjalan menjauh dari bas. Ia tidak ingin memikirkan hal itu terlalu jauh. Bas tua itu kemudian kembali bergerak, perlahan menghilang di tikungan jalan yang gelap. Kini Dimas benar-benar sendirian di pinggir jalan desa. Ia melihat sekeliling. Desa Kaligeni terlihat sangat berbeda dari yang ia ingat. Beberapa rumah yang dulu ramai sekarang tampak gelap dan kosong. Pagar kayu yang dulu rapi kini banyak yang rusak. Rumput liar tumbuh tinggi di beberapa halaman rumah. Hanya ada beberapa lampu kecil yang menyala di kejauhan. Dimas mulai berjalan menuju rumah keluarganya yang berada tidak terlalu jauh dari jalan utama desa. Setiap langkahnya terasa aneh. Desa ini terlalu sunyi. Bahkan untuk ukuran desa pegunungan, suasananya terasa tidak wajar. Biasanya masih ada suara anjing, suara orang berbicara dari dalam rumah, atau setidaknya suara televisi dari kejauhan. Namun malam itu tidak ada apapun. Hanya suara langkah kaki Dimas sendiri di jalan tanah yang sedikit basah. Beberapa menit kemudian ia sampai di depan rumah lamanya. Rumah kayu 2 lantai yang dulu selalu terlihat hangat setiap malam. Sekarang rumah itu terlihat lebih tua. Catnya mulai pudar, beberapa bagian kayunya terlihat lapuk. Namun lampu di ruang tamu masih menyala. Dimas mengetuk pintu. Butuh beberapa detik sebelum pintu itu akhirnya terbuka. Seorang pria tua berdiri di sana. Ayahnya. Wajah ayahnya terlihat sangat terkejut ketika melihat Dimas. Dimas tersenyum sedikit. Iya, Pak, aku pulang. Ayahnya menatapnya cukup lama sebelum akhirnya mempersilakan Dimas masuk. Rumah itu masih terasa sama seperti dulu. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara di dalam rumah terasa lebih berat. Ayahnya menutup pintu dengan cepat setelah Dimas masuk. Bahkan mengunci pintu itu dengan 2 kunci sekaligus. Dimas memperhatikan hal itu dengan heran.
Kenapa pintunya dikunci begitu, Pak? Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan menuju jendela dan menutup tirainya. Baru setelah itu ia berkata pelan, "Sekarang sudah malam." Dimas mengerutkan kening. Itu kan biasa. Ayahnya menatapnya dengan wajah serius. Sekarang tidak sama seperti dulu. Dimas mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa maksudnya? Ayahnya tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya ia bertanya sesuatu. "Kamu naik apa ke sini?" "Bus dari terminal." Ayahnya terlihat sedikit terkejut. "Bus malam?" Dimas mengangguk. Ayahnya terdiam beberapa saat, lalu bertanya lagi. "Bus tua warna pudar." Dimas merasa aneh mendengar deskripsi itu. "Iya." Ayahnya menatapnya lebih lama. "Di bus itu, kamu duduk di mana?" Dimas mulai merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu. "Di tengah." "Kenapa?" Ayahnya menelan ludah sebelum bertanya lagi. "Di sebelahmu, ada yang duduk." Dimas langsung teringat wanita tua tadi. "Iya, ada seorang nenek." Wajah ayahnya langsung berubah pucat. "Apa dia turun sebelum kamu sampai desa?" Dimas perlahan menggeleng. "Saya kira dia turun di jalan, tapi ternyata masih ada di bus." Ayahnya mundur satu langkah, seolah sesuatu yang ia takutkan benar-benar terjadi. Dia bicara sesuatu. Dimas mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Iya, dia bilang desa ini sudah berubah." Ayahnya menutup matanya sebentar, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, "Dimas, apa?" "Pak." Ayahnya menatap langsung ke mata Dimas. "Nenek yang kamu lihat itu, mungkin Mak Surti." Dimas belum pernah mendengar nama itu. "Siapa dia?" Ayahnya menjawab dengan suara hampir berbisik. "Dia dulu tinggal di desa ini." Dimas menunggu ayahnya melanjutkan, namun kalimat berikutnya membuat tubuhnya langsung merinding. "Dan dia sudah meninggal, 12 tahun yang lalu." Dimas belum sempat merespon, karena pada saat itu, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Perlahan, 3 kali, ayah Dimas langsung membeku. Wajahnya terlihat sangat pucat. Dimas berbisik pelan, "Siapa itu?" Ayahnya menjawab dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Jangan buka pintunya." Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan, lalu sebuah suara wanita tua terdengar dari luar rumah. "Dimas." Suara itu sangat familiar, suara yang sama seperti yang ia dengar di dalam bus. Ketukan di pintu itu terdengar lagi, pelan, tetapi sangat jelas dalam keheningan rumah. Dimas dan ayahnya berdiri di ruang tamu tanpa bergerak. Lampu di atas mereka menyala redup, membuat bayangan panjang di dinding kayu yang sudah tua. "Dimas." Suara wanita tua itu kembali terdengar dari luar. Suaranya tidak keras, namun cukup jelas untuk membuat dada Dimas terasa semakin dingin. Ia langsung menoleh ke arah ayahnya. "Itu suara nenek di bus tadi." Ayahnya tidak menjawab, wajahnya terlihat tegang. Ia hanya menggeleng pelan. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih lambat, seolah orang yang berada di luar pintu itu tahu bahwa mereka sedang mendengarkan. Dimas berjalan beberapa langkah mendekati pintu. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, ayahnya langsung menarik lengannya dengan kuat. "Jangan." Dimas menatap ayahnya dengan bingung. Kalau itu benar orang desa, bagaimana kalau dia butuh bantuan? Ayahnya menggeleng lebih keras. "Kamu tidak mengerti." Suara di luar pintu kembali memanggil. "Dimas, buka pintunya." Nada suaranya terdengar lebih lembut, seperti seseorang yang sangat mengenal dirinya. Dimas merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadanya, seperti dorongan halus yang membuatnya ingin membuka pintu itu. Namun ayahnya tetap memegang lengannya. "Dengarkan ayah baik-baik," katanya pelan. "Tidak ada orang desa yang datang mengetuk rumah orang lain setelah malam seperti ini." Dimas mengerutkan kening. Malam seperti ini, ayahnya tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah jam dinding tua di ruang tamu. Jarumnya menunjukkan pukul 12:30 malam. Ayahnya berkata dengan suara rendah, "Setelah tengah malam, tidak ada yang keluar rumah di desa ini." Ketukan di pintu berhenti. Beberapa detik rumah itu kembali sunyi. Dimas menahan napas, mencoba mendengarkan apakah masih ada orang di luar. Kemudian suara itu terdengar lagi. Namun kali ini bukan dari depan pintu. Suara itu datang dari samping rumah. Seolah orang yang sama sedang berjalan menyusuri dinding rumah mereka. Langkah pelan terdengar di tanah basah di luar. Dimas dan ayahnya sama-sama menoleh ke arah jendela ruang tamu yang tirainya tertutup. Langkah itu berhenti tepat di luar jendela. Tidak ada ketukan, tidak ada suara lain, hanya keheningan.
Kemudian perlahan, siluet seseorang terlihat samar di balik tirai tipis jendela. Bayangan kepala seorang wanita tua. Dimas langsung mundur satu langkah. Ayahnya cepat-cepat mematikan lampu ruang tamu. Ruangan itu langsung menjadi gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk sedikit dari sela tirai. Bayangan di luar jendela itu masih ada. Seolah orang itu sedang berdiri sangat dekat dengan kaca. Menunggu. Beberapa detik kemudian terdengar suara napas pelan dari luar. Lalu suara wanita tua itu berbicara lagi. Namun kali ini nadanya berbeda. Lebih pelan, lebih datar. Dimas, kamu sudah pulang. Dimas menahan napas. Ayahnya masih berdiri di sampingnya tanpa bergerak. Suara itu melanjutkan, sudah lama sekali aku menunggu. Kata-kata itu membuat perasaan tidak nyaman di dada Dimas semakin kuat. Ia mencoba mengingat, namun ia yakin tidak pernah mengenal wanita bernama Maksurti. Beberapa detik kemudian langkah kaki itu terdengar lagi. Perlahan menjauh dari jendela, menyusuri sisi rumah, kemudian berhenti di belakang rumah. Tidak ada suara lagi setelah itu. Rumah kembali sunyi. Ayah Dimas menunggu beberapa menit sebelum akhirnya menyalakan lampu kembali. Wajahnya masih terlihat pucat. Dimas langsung bertanya, "Pak, siapa sebenarnya Maksurti?" Ayahnya duduk perlahan di kursi kayu di ruang tamu. Butuh waktu beberapa detik sebelum ia menjawab. "Dulu, dia tinggal di ujung desa. Kenapa dia datang ke rumah kita?" Ayahnya menggeleng. Itu yang membuat ayah takut. Dimas semakin bingung. Kenapa? Ayahnya menatap langsung ke mata Dimas. Kemudian berkata dengan suara yang sangat pelan. Karena sebelum meninggal, Maksurti sering mengatakan satu hal. Apa? Ayahnya menjawab tanpa mengalihkan pandangannya. Dia bilang suatu hari nanti, seseorang yang pernah pergi dari desa ini akan kembali. Dimas merasa tubuhnya mulai dingin. Ayahnya melanjutkan kalimatnya, dan orang itu akan membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Dimas belum sempat bertanya lagi. Karena pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara sesuatu jatuh dari halaman belakang rumah. Benda berat, seperti sesuatu yang baru saja dilempar ke tanah. Ayah Dimas langsung berdiri. Wajahnya terlihat semakin tegang. Dimas berbisik pelan, "Pak, itu apa?" Ayahnya tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan menuju pintu belakang. Dengan langkah yang sangat hati-hati. Ketika ia membuka pintu itu sedikit, cahaya lampu dapur menyinari halaman belakang. Dan apa yang mereka lihat di tanah membuat keduanya langsung membeku. Di tengah halaman, ada sebuah koper tua yang basah oleh hujan. Koper yang sangat Dimas kenal. Itu adalah koper yang ia bawa di dalam bas tadi malam. Dimas berdiri di ambang pintu dapur sambil menatap koper yang tergeletak di halaman belakang. Hujan sudah berhenti sepenuhnya, tetapi tanah masih basah. Lampu kecil di dapur menyinari halaman dengan cahaya kuning redup. Koper itu terbaring miring di tengah tanah. Koper yang sama persis yang ia bawa dari kota. Namun Dimas yakin koper itu tadi masih berada di ruang tamu. Ia bahkan belum sempat membukanya sejak turun dari bas. Dimas menoleh cepat ke arah ruang tamu. Koper yang tadi ia letakkan di dekat kursi memang sudah tidak ada. Sekarang koper itu berada di luar, di halaman belakang. Seolah seseorang mengambilnya dan melemparkannya ke sana. "Ayah, tadi koperku ada di dalam rumah, kan?" Ayahnya tidak langsung menjawab. Wajahnya terlihat semakin pucat. Ayah juga melihatnya di ruang tamu. Dimas merasakan perasaan tidak nyaman semakin kuat. Ia melangkah keluar menuju halaman. Namun ayahnya langsung menahan bahunya. "Jangan terlalu dekat." Dimas menatap ayahnya. "Kenapa?" Ayahnya menunjuk ke arah koper itu. "Perhatikan baik-baik." Dimas menatap kembali koper tersebut. Awalnya ia tidak melihat sesuatu yang aneh. Namun setelah beberapa detik, ia mulai menyadari sesuatu. Di tanah basah di sekitar koper itu, tidak ada jejak kaki. Tanahnya lembek karena hujan, seharusnya siapapun yang membawa koper itu akan meninggalkan jejak. Namun tanah di sekitar koper terlihat rata. Seolah koper itu jatuh begitu saja dari udara. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. "Tidak mungkin," ayahnya berkata pelan. "Dia yang membawa koper itu." Dimas langsung tahu siapa yang dimaksud ayahnya. Wanita tua di luar rumah tadi. Maksurti. Namun satu pertanyaan besar muncul di kepala Dimas. Kalau dia yang membawa koperku, berarti dia masuk ke dalam rumah. Ayahnya menggeleng pelan. Tidak ada yang masuk. Lalu bagaimana koper ini bisa sampai di sini? Ayahnya tidak menjawab. Ia hanya menatap koper itu dengan wajah tegang.
Beberapa detik kemudian Dimas memberanikan diri melangkah sedikit lebih dekat. Koper itu terlihat sama seperti sebelumnya. Tua, berwarna coklat gelap, dengan beberapa goresan di permukaan. Namun ada satu hal yang membuat Dimas berhenti. Koper itu sedikit terbuka. Resletingnya tidak tertutup sepenuhnya. Padahal Dimas yakin ia sudah menutupnya sebelum naik bus. Dimas menunduk perlahan. Ia membuka resleting koper itu sedikit lebih lebar. Pakaian-pakaiannya masih ada di dalam. Namun ada sesuatu yang membuatnya langsung membeku. Di atas semua barangnya, ada sebuah benda yang tidak pernah ia masukkan ke dalam koper. Sebuah foto lama, foto hitam putih yang sudah mulai pudar. Dimas mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Foto itu memperlihatkan beberapa orang berdiri di depan sebuah rumah tua. Rumah yang terlihat sangat tua dan besar. Di belakang rumah itu ada pohon besar yang sangat tinggi. Namun yang membuat Dimas benar-benar terkejut adalah orang-orang yang ada di foto itu. Ia mengenali dua di antaranya, ayahnya dan ibunya. Foto itu jelas diambil bertahun-tahun lalu. Namun ada satu orang lain di dalam foto itu. Seorang wanita tua yang berdiri sedikit di belakang mereka. Wanita yang sama yang ia lihat di dalam bus. Mak Surti. Dimas mengangkat foto itu lebih dekat ke lampu dapur. Kemudian ia melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Di pojok bawah foto itu ada tulisan tangan kecil yang hampir pudar. Tulisan itu berbunyi, hari ketika pintu itu pertama kali dibuka. Dimas menelan ludah. Ayah, foto ini diambil di mana? Ayahnya melihat foto itu sekilas. Lalu wajahnya langsung berubah. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang sangat buruk. Ayahnya mengambil foto itu dari tangan Dimas. Dan berkata dengan suara pelan, tempat ini seharusnya tidak kamu ketahui. Dimas semakin bingung. Kenapa? Ayahnya menatapnya beberapa detik, lalu akhirnya berkata, itu rumah tua di hutan belakang desa. Dimas belum pernah mendengar tentang rumah itu sebelumnya. Kenapa foto ini ada di koperku? Ayahnya tidak menjawab, ia hanya menatap foto itu lama sekali. Kemudian berkata dengan suara yang lebih rendah, karena dia ingin kamu pergi ke sana. Dimas merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Dia, maksudnya Mak Surti, ayahnya mengangguk pelan. Sejak dulu, dia selalu menjaga rumah itu. Dimas mengerutkan kening. Menjaga dari apa? Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata satu kalimat yang membuat suasana malam itu terasa semakin berat. Menjaga sesuatu agar tidak keluar. Dimas belum sempat bertanya lagi. Karena pada saat itu, terdengar suara langkah kaki lagi di luar rumah. Namun kali ini bukan di depan atau di samping rumah. Langkah itu terdengar dari arah jalan desa. Pelan, seperti banyak orang yang berjalan bersama. Dimas dan ayahnya sama-sama menoleh ke arah halaman depan. Melalui celah jendela dapur, mereka bisa melihat samar-samar bayangan beberapa orang berjalan di jalan desa yang gelap. Semua orang itu berjalan ke arah yang sama, menuju jalan kecil yang masuk ke hutan belakang desa. Dan di barisan paling depan, ada seorang wanita tua yang berjalan perlahan. Mak Surti. Dimas dan ayahnya masih berdiri di dekat jendela dapur ketika bayangan orang-orang itu melewati jalan desa. Jumlahnya cukup banyak, sekitar 8 atau 9 orang. Mereka berjalan perlahan dalam barisan yang tidak terlalu rapi, namun semua mengarah ke satu tempat yang sama. Jalan kecil yang menuju hutan di belakang desa. Yang paling aneh, tidak satu pun dari mereka membawa lampu. Padahal jalan menuju hutan itu sangat gelap pada malam hari. Namun mereka tetap berjalan tanpa ragu. Seolah mereka sudah tahu kemana harus melangkah. Dimas menatap lebih fokus melalui kaca jendela yang sedikit berembun. Beberapa orang di barisan itu terlihat seperti warga desa. Namun wajah mereka tampak pucat dalam cahaya bulan. Dan tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Di barisan paling depan, seorang wanita tua berjalan dengan langkah pelan. Mak Surti. Dimas langsung mengenali tubuh kurus dan cara jalannya yang sedikit membungkuk. Wanita yang sama yang ia temui di dalam bus. Wanita yang seharusnya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Dimas berbisik pelan, itu dia. Ayahnya tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku sambil menatap ke arah yang sama. Barisan orang-orang itu terus berjalan menuju jalan kecil di ujung desa. Beberapa detik kemudian mereka mulai menghilang satu persatu ke dalam kegelapan hutan. Namun sebelum benar-benar menghilang, Mak Surti tiba-tiba berhenti berjalan. Tubuhnya berhenti tepat di ujung jalan desa. Perlahan ia menoleh, langsung ke arah rumah Dimas.
Meskipun jaraknya cukup jauh, Dimas merasakan seolah wanita itu benar-benar menatapnya. Beberapa detik mereka hanya saling diam dalam jarak yang panjang. Kemudian Maksurti perlahan mengangkat tangannya, seolah memberi isyarat agar Dimas ikut datang. Setelah itu ia kembali berjalan dan masuk ke dalam hutan. Barisan orang-orang di belakangnya juga menghilang satu persatu. Jalan desa kembali kosong, sunyi seperti sebelumnya. Dimas akhirnya menjauh dari jendela. "Ayah, siapa saja orang-orang itu?" Ayahnya menghela napas panjang. Butuh beberapa saat sebelum ia menjawab. "Mereka warga desa." Dimas mengerutkan kening. Kenapa mereka pergi ke hutan tengah malam? Ayahnya menatap lantai dapur. Karena setiap beberapa tahun sekali, mereka harus kembali ke sana. Kembali kemana? Ayahnya mengangkat foto lama yang tadi ditemukan di dalam koper. Ke rumah tua di dalam hutan. Dimas langsung teringat tulisan di foto itu. Hari ketika pintu itu pertama kali dibuka. Ayah pernah ke rumah itu. Ayahnya tidak langsung menjawab, namun ekspresi wajahnya sudah cukup untuk memberi jawaban. Dimas kembali bertanya, kenapa mereka pergi ke sana malam ini? Ayahnya berkata pelan, karena sesuatu sudah bangun lagi. Dimas merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Sesuatu apa? Ayahnya menatapnya lama. Hal yang dulu mereka tutup di rumah itu. Dimas mencoba memahami semua ini. Namun semuanya terasa terlalu aneh. Wanita yang sudah meninggal, foto lama di dalam koper, dan warga desa yang berjalan ke hutan tengah malam. Ayah tahu tentang ini semua dari dulu. Ayahnya mengangguk pelan. Semua orang desa tahu. Kenapa aku tidak pernah diberitahu? Ayahnya menarik napas panjang, karena kamu tidak seharusnya kembali ke desa ini. Kalimat itu membuat Dimas terdiam. Kenapa? Ayahnya menatap langsung ke matanya. Karena rumah di hutan itu, berhubungan dengan keluargamu. Dimas merasakan perasaan dingin di dadanya. Bagaimana maksudnya? Ayahnya memegang foto lama itu lebih erat. Kakekmu dulu adalah salah satu orang yang membuka pintu rumah itu. Dimas belum pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Apa yang ada di dalam rumah itu? Ayahnya menjawab dengan suara pelan. Sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Dimas menoleh lagi ke arah jalan desa yang sekarang kosong. Kalau begitu, kenapa mereka kembali ke sana? Ayahnya berkata pelan, karena setiap beberapa tahun sekali, pintu itu mencoba terbuka lagi. Dimas merasa pikirannya mulai dipenuhi banyak pertanyaan. Namun satu hal tiba-tiba terlintas di kepalanya. Ayah, apa? Kalau semua orang desa pergi ke hutan, kenapa kita tidak? Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dimas dengan wajah serius. Kemudian berkata pelan, karena malam ini, mereka tidak datang untuk menutup pintu. Dimas merasa tenggorokannya kering. Lalu untuk apa? Ayahnya menjawab dengan suara hampir berbisik. Untuk memastikan siapa yang akan membukanya. Beberapa detik rumah itu kembali sunyi. Kemudian dari arah hutan, tiba-tiba terdengar suara yang sangat jauh. Suara kayu tua yang terbuka perlahan. Suara dari arah hutan itu terdengar sangat jauh, namun cukup jelas dalam keheningan malam. Seperti suara kayu tua yang dipaksa terbuka setelah bertahun-tahun tertutup. Dimas dan ayahnya sama-sama terdiam. Mereka berdiri di dapur tanpa berbicara, mencoba memastikan apakah suara itu benar-benar mereka dengar. Beberapa detik berlalu, kemudian suara itu terdengar lagi. Lebih pelan, namun masih jelas. Kayu yang berderit, seolah sebuah pintu besar sedang terbuka perlahan. Dimas menoleh ke arah jendela yang menghadap jalan desa. Di kejauhan, di balik deretan rumah dan pepohonan, terlihat garis gelap dari hutan yang membentang di belakang desa. Dari arah itulah suara itu datang. Ayah itu dari rumah di hutan. Ayahnya tidak langsung menjawab, namun wajahnya sudah cukup menjelaskan bahwa ia juga mendengar hal yang sama. Aku takut begitu. Dimas merasakan perasaan tidak nyaman semakin kuat. Bukankah warga desa pergi ke sana untuk menutup pintu itu? Ayahnya menggeleng pelan. Mungkin mereka terlambat. Kalimat itu membuat dada Dimas terasa berat. Terlambat untuk apa? Ayahnya menatapnya lama, kemudian berkata dengan suara rendah. Terlambat sebelum sesuatu di dalamnya bangun. Dimas berjalan beberapa langkah menuju ruang tamu. Ia melihat keluar melalui jendela depan. Jalan desa masih kosong, namun suasana terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Seolah seluruh desa sedang menahan napas. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip sekali. Kemudian menyala kembali. Dimas menoleh ke arah lampu itu dengan heran. Listriknya kenapa? Ayahnya langsung berdiri lebih tegak.
Wajahnya terlihat semakin tegang. Biasanya kalau lampu mulai seperti itu, ia berhenti sebentar, berarti dia sudah dekat. Dimas menatap ayahnya. Dia siapa? Namun ayahnya tidak menjawab. Lampu ruang tamu kembali berkedip. Kali ini lebih lama. Ketika lampu menyala lagi, Dimas merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin. Seolah ada pintu yang terbuka ke tempat yang sangat jauh dan gelap. Dimas berjalan kembali ke dapur. Di meja dapur, foto lama yang tadi ditemukan di koper masih tergeletak. Ia mengambil foto itu sekali lagi. Rumah tua di foto itu terlihat sangat jelas. Bangunan kayu besar yang berdiri di tengah hutan, dengan pohon besar yang menjulang di belakangnya. Namun ketika Dimas menatap foto itu lebih lama, ia mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Di salah satu jendela rumah itu, ada bayangan seseorang berdiri di dalam. Bayangan yang tidak ia lihat sebelumnya. Dimas mendekatkan foto itu ke lampu dapur. Bayangan itu terlihat seperti sosok tinggi yang berdiri di balik jendela. Tidak ada wajah yang terlihat jelas. Hanya bentuk tubuh yang gelap. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. "Ayah, lihat ini." Ayahnya mendekat dan melihat foto itu. Ekspresinya langsung berubah. Foto ini dulu tidak seperti itu. Dimas menatapnya bingung. Maksudnya, ayahnya menunjuk ke jendela rumah dalam foto. Dulu tidak ada siapapun di sana. Dimas merasakan perasaan dingin menjalar di punggungnya. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, lampu dapur tiba-tiba mati. Seluruh rumah langsung tenggelam dalam kegelapan. Dimas langsung memegang meja dapur. "Ayah." Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Kemudian suara ayahnya terdengar dari dekat. "Aku di sini." Di luar rumah, angin mulai bertiup pelan. Cabang-cabang pohon bergesekan. Namun di tengah suara angin itu, terdengar sesuatu yang lain. Langkah kaki. Langkah yang datang dari arah jalan desa. Pelan, berat, seperti seseorang berjalan sendirian di tengah malam. Dimas berjalan perlahan menuju jendela depan. Meskipun gelap, cahaya bulan masih cukup untuk melihat jalan di luar. Dan di sana, seseorang sedang berjalan menuju rumah mereka. Tubuhnya tinggi dan kurus. Langkahnya lambat. Ketika sosok itu semakin dekat dengan cahaya bulan, Dimas akhirnya bisa melihat wajahnya. Itu bukan warga desa, bukan Maksurti, dan bukan siapapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Namun yang paling membuat darahnya terasa dingin adalah satu hal. Sosok itu memakai pakaian yang sama persis seperti yang dikenakan oleh kakeknya dalam foto lama itu. Dimas berdiri di dekat jendela ruang tamu yang gelap, mencoba melihat lebih jelas ke arah jalan desa. Cahaya bulan yang tertutup awan hanya memberikan penerangan samar. Namun sosok yang berjalan di jalan tanah itu terlihat semakin jelas setiap langkahnya mendekat. Tubuhnya tinggi dan kurus. Langkahnya lambat, seperti seseorang yang berjalan tanpa tujuan terburu-buru. Namun yang membuat Dimas tidak bisa memalingkan pandangan adalah pakaian yang dikenakan orang itu. Kemeja tua berlengan panjang, celana kain gelap, pakaian yang sama persis seperti yang dilihat Dimas di foto lama keluarganya. Pakaian yang dipakai kakeknya puluhan tahun lalu. "Ayah, lihat itu." Ayahnya berjalan mendekat ke jendela. Beberapa detik ia hanya diam. Kemudian wajahnya perlahan berubah pucat. "Itu tidak mungkin." Dimas menoleh. "Ayah kenal orang itu." Ayahnya menelan ludah sebelum menjawab. "Dia sudah meninggal lebih dari 20 tahun lalu." Dimas merasakan tenggorokannya kering. Sosok itu kini sudah berada beberapa meter dari halaman rumah. Langkahnya masih sama, lambat, tenang, seolah ia tahu persis kemana ia harus pergi. Tiba-tiba ia berhenti, tepat di depan gerbang rumah. Beberapa detik sosok itu hanya berdiri tanpa bergerak. Kemudian perlahan ia mengangkat kepalanya. Meskipun jaraknya cukup jauh, Dimas bisa melihat wajahnya dengan jelas sekarang. Wajah yang pucat, kulit yang terlihat seperti sudah lama tidak terkena cahaya. Namun yang membuat Dimas benar-benar merinding adalah matanya. Mata itu kosong, seperti seseorang yang berjalan tanpa jiwa. Ayah Dimas berbisik dengan suara sangat pelan. "Itu ayahku." Dimas langsung menoleh. "Kakek." Ayahnya mengangguk perlahan. Namun ekspresinya bukan seperti seseorang yang melihat anggota keluarga yang telah lama hilang. Wajahnya justru penuh ketakutan. "Kakekmu tidak pernah pulang setelah malam itu." Dimas mencoba memahami maksudnya. "Malam apa?" Ayahnya menatap sosok di luar gerbang rumah. Malam ketika mereka membuka pintu rumah di hutan. Sosok itu masih berdiri di depan gerbang.
Namun beberapa detik kemudian ia mulai bergerak lagi. Bukan berjalan, namun mengangkat tangannya perlahan, seolah ingin mengetuk gerbang. Namun sebelum tangannya menyentuh pagar, dari arah hutan terdengar suara lain. Suara yang lebih berat dari sebelumnya. Suara pohon yang berderak, suara ranting yang patah, seolah sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di dalam hutan. Sosok di depan gerbang langsung berhenti. Kepalanya perlahan menoleh ke arah hutan. Kemudian tubuhnya bergerak lagi, namun kali ini bukan menuju rumah Dimas. Ia berbalik, dan mulai berjalan kembali ke arah hutan. Langkahnya masih sama lambatnya, namun sekarang terasa seperti seseorang yang dipanggil kembali. Dimas melihatnya berjalan menjauh dari rumah, menuju jalan kecil yang masuk ke dalam hutan. Sampai akhirnya sosok itu menghilang di antara pepohonan gelap. Jalan desa kembali kosong, beberapa detik rumah itu benar-benar sunyi. Dimas menoleh ke arah ayahnya. "Ayah, kalau kakek sudah meninggal, kenapa dia ada di sini?" Ayahnya terlihat sangat gelisah, karena pintu itu sudah benar-benar terbuka. Dimas merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Maksudnya, ayahnya berkata dengan suara pelan. Ketika pintu rumah itu terbuka, sesuatu tidak hanya keluar. Dimas menunggu kalimat berikutnya. Ayahnya melanjutkan, hal-hal yang pernah masuk ke dalamnya, juga bisa keluar kembali. Dimas terdiam, artinya orang-orang yang hilang di rumah itu mungkin tidak benar-benar pergi. Namun sebelum Dimas sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah hutan. Suara seseorang, suara yang sangat jauh, tetapi penuh ketakutan. Kemudian suara itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh satu suara lain. Suara yang tidak terdengar seperti manusia. Suara yang dalam, panjang, dan bergema dari dalam hutan seperti sesuatu yang baru saja bangun setelah tidur yang sangat lama. Suara dari dalam hutan itu bergema cukup lama sebelum akhirnya menghilang di antara pepohonan. Dimas berdiri di ruang tamu tanpa bergerak. Tubuhnya terasa kaku setelah mendengar suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Suara itu terlalu dalam, terlalu berat, tidak seperti suara hewan apapun yang pernah ia ketahui. Beberapa detik rumah itu kembali sunyi. Namun kesunyian itu terasa jauh lebih menekan dari sebelumnya. Dimas menoleh ke arah ayahnya. "Ayah, itu suara apa?" Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia masih menatap ke arah hutan melalui jendela. Wajahnya terlihat sangat tegang. "Aku tidak tahu persis." Dimas mengerutkan kening. "Bukankah ayah bilang sesuatu ada di rumah itu?" Ayahnya mengangguk pelan. "Ya, lalu itu dia." Ayahnya akhirnya memalingkan pandangannya dari jendela. Seharusnya tidak secepat ini. Dimas merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Maksudnya, ayahnya berjalan perlahan menuju kursi di ruang tamu dan duduk dengan napas berat. Kalau pintu rumah itu terbuka, biasanya butuh waktu sebelum sesuatu di dalamnya benar-benar keluar. Dimas mencoba memahami. Berarti sekarang, dia sudah keluar. Ayahnya tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan, "Mungkin belum sepenuhnya." Dimas merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia kembali menatap ke arah jalan desa yang kosong. Kemudian ia menyadari sesuatu. "Ayah, apa?" Orang-orang desa yang tadi pergi ke hutan. Ayahnya langsung mengerti maksudnya. Wajahnya terlihat semakin gelisah. Mereka mungkin masih di sana. Dimas merasakan perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Kalau sesuatu benar-benar keluar dari rumah itu. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, namun ayahnya sudah memahami. Mereka bisa dalam bahaya. Dimas menatap ayahnya beberapa detik. Kemudian berkata dengan suara pelan, "Ayah pernah bilang kakek ikut membuka pintu itu." Ayahnya mengangguk. "Iya, berarti ayah tahu di mana rumah itu berada." Ayahnya menatapnya lama. "Kenapa kamu menanyakan itu?" Dimas menarik napas dalam. "Karena kita harus ke sana." Ayahnya langsung menggeleng. "Tidak, kenapa?" "Karena tidak ada orang yang kembali dari sana setelah pintu itu terbuka." Dimas terdiam beberapa detik, namun pikirannya terus kembali pada satu hal. Kakeknya yang muncul di jalan desa, warga desa yang berjalan ke hutan, dan suara mengerikan yang baru saja terdengar dari sana. Kalau tidak ada yang pergi ke sana, Dimas menatap ayahnya dengan serius. Bagaimana mereka akan menutup pintunya lagi? Ayahnya tidak bisa langsung menjawab. Rumah itu kembali sunyi selama beberapa saat. Kemudian tiba-tiba terdengar suara lain dari arah luar rumah. Suara langkah kaki. Namun kali ini bukan dari jalan desa. Langkah itu terdengar dari halaman belakang. Pelan, seperti seseorang berjalan mengitari rumah mereka.
Dimas langsung berdiri. "Ayah, ada orang di belakang rumah." Ayahnya juga bangkit dari kursinya. Mereka berjalan perlahan menuju dapur. Lampu masih mati, sehingga dapur hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Langkah kaki itu berhenti tepat di luar pintu belakang. Beberapa detik tidak ada suara apapun. Kemudian terdengar sesuatu yang membuat Dimas merinding. Seseorang menggaruk pintu kayu itu dari luar. Goresan panjang, pelan, seolah kuku panjang menggesek permukaan pintu. Dimas merasakan napasnya tertahan. "Ayah, itu siapa?" Ayahnya tidak menjawab, namun wajahnya terlihat sangat pucat. Goresan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Kemudian sebuah suara terdengar dari luar pintu. Suara yang sangat familiar bagi Dimas. Suara ayahnya sendiri. "Dimas, buka pintunya." Dimas langsung menoleh ke arah ayahnya yang berdiri di sampingnya di dalam dapur. Ayahnya juga mendengar hal yang sama. Suara dari luar pintu belakang kembali terdengar. Masih dengan suara yang sama. Suara ayahnya, "Cepat buka, kita harus pergi dari desa ini." Dimas merasakan darahnya seperti berhenti mengalir. Karena ayahnya masih berdiri tepat di sebelahnya. Di dalam rumah. Dimas berdiri kaku di dapur. Pintu belakang hanya berjarak beberapa langkah di depannya. Kayu tua itu masih terlihat tenang, namun suara dari luar membuat suasana terasa jauh lebih mencekam. "Dimas, buka pintunya." Suara itu terdengar lagi. Suara ayahnya, nada bicara yang sama, cara mengucapkan namanya juga sama persis. Namun Dimas tahu satu hal dengan sangat jelas. Ayahnya berdiri tepat di sampingnya. Di dalam rumah, Dimas menoleh perlahan. Ayahnya terlihat pucat, matanya terus menatap pintu belakang tanpa berkedip. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Kemudian suara dari luar pintu kembali terdengar. Kali ini lebih mendesak. "Cepat buka, kita tidak punya banyak waktu." Dimas merasakan tenggorokannya kering. "Ayah, itu bukan ayah, kan?" Ayahnya menjawab dengan suara sangat pelan. "Tidak." Goresan di pintu terdengar lagi. Namun sekarang bukan hanya satu goresan. Seperti beberapa jari panjang yang menyapu permukaan kayu sekaligus. Suara itu membuat bulu kuduk Dimas berdiri. "Dimas." Suara itu kembali memanggil. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Nada suaranya terdengar sedikit berubah. Sedikit lebih dalam, seperti seseorang yang mencoba meniru suara manusia tetapi belum sepenuhnya berhasil. Ayah Dimas berkata pelan, "Jangan jawab apapun." Dimas mengangguk. Di luar pintu, suara langkah kaki terdengar bergeser. Seolah sesuatu yang berdiri di sana sedang berjalan mondar-mandir di halaman belakang. Kemudian suara itu kembali, namun kali ini tidak lagi memanggil Dimas. Suara itu berbicara pelan, seperti seseorang yang sedang mencoba memahami sesuatu. "Ayah, di dalam." Kalimatnya terdengar aneh, seperti potongan kata yang tidak tersusun dengan benar. Dimas merasakan napasnya semakin berat. "Ayah." Dia mencoba meniru suara ayah. Ayahnya mengangguk perlahan. Dia sedang belajar. Dimas merasakan perasaan dingin menjalar di punggungnya. "Belajar apa?" Ayahnya menatap pintu dengan wajah tegang. "Belajar menjadi manusia." Kalimat itu membuat suasana di dapur terasa jauh lebih berat. Tiba-tiba suara langkah di luar berhenti. Sunyi. Tidak ada goresan lagi. Tidak ada suara lagi. Dimas dan ayahnya menunggu dalam diam selama beberapa detik. Kemudian dari arah jendela dapur terdengar suara lain. Ketukan pelan di kaca. Dimas menoleh perlahan. Tirai jendela dapur sedikit terbuka karena angin. Melalui celah kecil itu, Dimas bisa melihat halaman belakang yang gelap. Dan sesuatu yang berdiri di sana. Sosok tinggi yang tidak wajar. Tubuhnya sangat kurus. Lengannya terlihat terlalu panjang. Namun wajahnya, hampir tidak terlihat. Hanya bayangan gelap. Makhluk itu berdiri tepat di depan jendela. Dan perlahan mengangkat kepalanya, seolah mencoba melihat ke dalam rumah. Dimas langsung mundur satu langkah. Makhluk itu tidak bergerak, namun beberapa detik kemudian, ia berbicara lagi. Namun kali ini bukan dengan suara ayahnya. Suara itu terdengar jauh lebih dalam, lebih berat. "Pintu." Makhluk itu berhenti sebentar, kemudian melanjutkan dengan suara yang patah-patah. "Pintu sudah terbuka." Dimas merasakan napasnya tertahan. Makhluk itu melangkah lebih dekat ke jendela. Sekarang wajahnya hampir menyentuh kaca. Namun wajah itu tetap tidak jelas. Seperti kabut hitam yang menutupi bentuknya. Kemudian makhluk itu berkata satu kalimat lagi. "Sekarang, semuanya bisa keluar."
Beberapa detik setelah itu, dari arah hutan terdengar suara lain. Bukan satu, namun banyak. Suara langkah, puluhan langkah, seolah banyak orang berjalan keluar dari dalam hutan menuju desa. Dan di antara semua langkah itu, terdengar satu suara yang sangat Dimas kenal. Suara ibunya, yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Suara langkah dari arah hutan semakin jelas. Bukan hanya satu atau dua orang. Puluhan, langkah kaki yang bergerak perlahan melewati jalan tanah desa. Dimas berdiri di dapur dengan napas tertahan. Makhluk tinggi di luar jendela masih berdiri diam, seolah mendengarkan suara yang sama. Dari kejauhan, suara-suara itu semakin dekat. Langkah kaki, gesekan tanah, dan di antara semua suara itu, Dimas kembali mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Dimas, suara itu lembut, sangat familiar, suara ibunya. Ibunya sudah meninggal 5 tahun yang lalu karena sakit. Dimas bahkan masih ingat malam terakhir ia melihat wajah ibunya di rumah sakit. Namun suara itu sekarang terdengar jelas dari luar rumah. Dimas berjalan perlahan menuju ruang tamu. Ayahnya langsung mengikuti dari belakang. Ketika mereka sampai di dekat jendela depan, suara langkah itu sudah sangat dekat. Beberapa bayangan mulai terlihat di jalan desa. Siluet orang-orang yang berjalan keluar dari arah hutan. Jumlahnya banyak, belasan, mungkin lebih. Mereka berjalan dengan langkah lambat, seperti orang yang baru saja bangun dari tidur panjang. Cahaya bulan memperlihatkan wajah-wajah mereka sedikit demi sedikit. Dimas merasakan jantungnya berdetak semakin keras. Beberapa dari mereka adalah warga desa yang tadi berjalan ke hutan. Namun di antara mereka, ada wajah-wajah lain, wajah yang pucat, wajah yang tidak pernah Dimas lihat sebelumnya. Dan beberapa wajah yang seharusnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Seorang pria tua berjalan di barisan depan. Kakeknya, di belakangnya, beberapa langkah, seorang wanita berjalan perlahan. Ibunya, Dimas tidak bisa bergerak. Matanya terus menatap sosok ibunya yang kini berdiri di jalan desa. Wajahnya terlihat sama seperti yang Dimas ingat. Namun ada sesuatu yang sangat salah. Matanya kosong, tidak ada ekspresi di wajahnya. Ia hanya berjalan mengikuti yang lain. Ayah Dimas berdiri di sampingnya dengan napas berat. Semua yang pernah masuk ke rumah itu, sekarang keluar. Dimas menatap ayahnya, termasuk ibu. Ayahnya tidak menjawab. Di luar rumah, barisan orang-orang itu mulai menyebar di jalan desa. Beberapa dari mereka berhenti di depan rumah-rumah. Beberapa lainnya terus berjalan, namun semuanya terlihat seperti sedang mencari sesuatu. Kemudian tiba-tiba, semua kepala mereka bergerak bersamaan, menoleh ke arah rumah Dimas. Belasan pasang mata kosong sekarang menatap rumah itu. Dimas merasakan tubuhnya langsung dingin. Ibunya berdiri paling depan sekarang. Beberapa detik mereka saling menatap dari jarak beberapa meter. Kemudian ibunya mulai berjalan menuju rumah. Langkahnya lambat, namun pasti. Dimas hampir melangkah ke pintu ketika ayahnya langsung menarik lengannya. "Jangan, itu ibu." Ayahnya menggeleng keras. "Itu bukan ibumu." Dimas menatap wajah ibunya yang semakin dekat. Ia bisa melihat dengan jelas sekarang. Kulitnya terlalu pucat, matanya terlalu kosong, dan langkahnya terlalu kaku. Ibunya berhenti tepat di depan pintu rumah. Beberapa detik tidak ada gerakan. Kemudian ia mengangkat tangannya perlahan, mengetuk pintu 3 kali. Dimas merasakan dadanya seperti dipukul dari dalam. Suara ibunya terdengar dari luar pintu. Lembut, sama seperti dulu. "Dimas, buka pintunya." Dimas menutup matanya sebentar. Ia tahu suara itu. Ia mengenal setiap nada di dalamnya. Namun ayahnya berkata pelan dari belakangnya, "Kalau kamu buka pintu itu." Dimas membuka matanya kembali. Ayahnya melanjutkan kalimatnya dengan suara yang sangat berat. "Semua yang keluar dari hutan itu akan masuk ke desa." Dimas menatap pintu rumah. Di balik pintu itu, ibunya masih berdiri, menunggu, dan di belakangnya, puluhan sosok lain berdiri diam di jalan desa. Seolah mereka semua hanya menunggu satu hal. Seseorang membuka pintu. Dimas berdiri di depan pintu rumah dengan napas yang terasa berat. Di luar, ibunya masih berdiri tepat di depan pintu. Tangannya masih berada di udara, seolah siap mengetuk lagi. Beberapa detik rumah itu sangat sunyi. Namun Dimas bisa merasakan puluhan pasang mata di luar sana yang sedang menunggu. Menunggu satu keputusan. "Dimas." Suara ibunya kembali terdengar, lembut, hangat, sama seperti yang selalu ia ingat. "Ini ibu, buka pintunya."
Tangan Dimas perlahan bergerak menuju gagang pintu. Namun sebelum ia menyentuhnya, tangan ayahnya langsung menahan lengannya. "Jangan!" Dimas menoleh. Matanya terlihat basah. "Itu ibu, Pak." Ayahnya menggeleng pelan. "Ibumu sudah pergi 5 tahun lalu." Tapi suaranya, hal di luar sana hanya meniru. Dimas kembali menatap pintu. Di balik kayu tua itu, ibunya masih berdiri. Ia bisa membayangkan wajahnya dengan jelas. Namun kemudian Dimas mengingat sesuatu. Ibunya selalu memanggilnya dengan satu cara. Cara yang hanya mereka berdua tahu. Dimas akhirnya berbicara melalui pintu itu. Dengan suara pelan, "Ibu." Beberapa detik tidak ada jawaban. Kemudian suara ibunya terdengar lagi. "Iya?" Dimas buka pintunya. Dimas menutup matanya sebentar, kemudian berkata satu kalimat lagi. "Ibu biasanya memanggilku apa?" Di luar pintu tiba-tiba sunyi. Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Kemudian suara itu kembali, namun sekarang nadanya berbeda, lebih datar, lebih dingin. "Buka pintunya." Dimas langsung mundur satu langkah. Dadanya terasa sesak. "Itu bukan ibu." Ayahnya mengangguk. Di luar rumah, suara langkah mulai terdengar lagi. Namun kali ini bukan mendekat, melainkan bergerak perlahan menjauh dari rumah. Dimas mendekat ke jendela dan melihat keluar. Ibunya masih berdiri di depan pintu beberapa detik. Kemudian tubuhnya perlahan berbalik. Ia berjalan kembali ke jalan desa. Sosok-sosok lain juga mulai bergerak. Satu persatu mereka kembali berjalan menuju arah hutan. Seperti barisan yang dipanggil pulang. Dimas menatap mereka sampai bayangan terakhir menghilang di antara pepohonan gelap. Desa kembali sunyi. Ayahnya duduk perlahan di kursi ruang tamu. "Aku pikir mereka akan masuk." Dimas masih berdiri di dekat jendela. "Mereka tidak bisa masuk tanpa diundang." Ayahnya menatapnya. "Untung kamu tidak membuka pintunya." Namun Dimas masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia menoleh ke arah hutan yang gelap. "Ayah, apa kalau pintu rumah itu sudah terbuka?" Ayahnya mengerti maksud pertanyaannya. "Mereka mungkin bisa keluar lagi." Rumah itu kembali sunyi, namun malam terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Dan desa Kaligeni tidak pernah benar-benar sama lagi setelah malam itu. Beberapa bulan kemudian, desa Kaligeni kembali terlihat seperti desa biasa. Warga mulai kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Namun ada satu aturan baru yang selalu diingatkan kepada siapapun yang datang ke desa itu. Jangan pernah keluar rumah setelah tengah malam. Terutama ketika angin dari arah hutan mulai bertiup dingin. Karena kadang-kadang, pada malam tertentu, orang-orang desa masih mendengar sesuatu dari arah hutan. Langkah kaki, banyak langkah kaki, seolah puluhan orang berjalan di antara pepohonan. Beberapa warga juga mengaku pernah melihat bayangan orang berdiri di ujung jalan desa. Orang-orang yang terlihat seperti warga lama yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Namun mereka tidak pernah mendekat lagi ke rumah-rumah warga. Seolah ada sesuatu yang masih menahan mereka di dalam hutan. Suatu malam, beberapa bulan setelah kejadian itu, Dimas berdiri di halaman rumahnya. Ia menatap ke arah hutan yang gelap. Angin malam bertiup pelan. Dari kejauhan, samar-samar ia merasa mendengar suara pintu kayu tua berderit lagi. Suara yang sama seperti malam ketika semuanya dimulai. Dimas menatap ke arah pepohonan lebih lama. Kemudian ia menyadari satu hal. Rumah tua di dalam hutan itu mungkin tidak pernah benar-benar tertutup. Dan suatu hari nanti, seseorang mungkin akan membuka pintu itu lagi.